Ya, usia itu pada waktu kita masih dalam bentuk sel itu kan usianya rendah ya. Jadi kita jadi usia itu makin lama makin panjang, makin panjang, makin panjang gitu. Ya. Pada waktu kita masih dalam sel, mungkin kita dalam bentuk sperma itu usianya sebentar gitu. Begitu juga pada waktu kita masih dalam bentuk sel telur, itu kalau nggak dibuahi hancur. Ya. Usianya pendek. Begitu sudah dibuahi, kita ada di dalam rahim, usia kita hanya 9 bulan itu. Jadi 9 bulan. Jadi kemudian pada waktu kita sudah lahir, nah ini sudah bisa 60 tahun, 70 tahun gitu ya. Nanti di alam barzah ya lebih panjang lagi gitu. Kemudian begitu di akhirat, nah ini sudah mungkin tak sudah dikekalkan atau sudah tidak terbatas gitu, usianya lebih panjang lagi. Itu kalau dilihat dari usia manusia. Yang kedua, yang lagi, setiap bentuk itu pasti mengalami perjuangan gitu. Mungkin kita tidak merasa itu. Pada waktu kita masih dalam sel sperma, yang 1 milisentinya itu berisi 5 juta sperma ya. Itu kita berjuang itu kita bertarung dengan saingan yang banyak untuk membuahi sel telur. Yang membuahi kan hanya satu, yang berhasil itu hanya satu, jadi membuang sekian mati gitu. Itu perjuangan lewat rahim itu kita berjuang keras. Hanya pada waktu dalam kita berjuang keras, pada waktu dalam kita masih dalam bentuk sperma kita nggak terasa. Itu payah kita yang berjalan dari menuju sel telur itu ya. Itu perjuangan yang luar biasa. Jadi kita ini adalah para pemenang seharusnya. Jadi kita ini sperma yang pemenang gitu, mengalahkan sekian juta saingan kita untuk berebut satu telur. Ya, itu. Begitu kita hidup di apa itu di dalam rahim kita juga nggak tahu, kesadaran kita belum punya juga gitu. Makanya itu disebut kehidupan dulumat ya. Dalam sel kehidupan dulumat, dalam perut juga kehidupan dulumat. Nah, begitu kita lahir baru kita bisa kehidupan nur atau duluman. Kalau kita milih tidak taat kepada Allah tetap dulumat 3 kali. Makanya orang ngomong manusia hidup itu dulumatin salasin, hidupnya 3 kali duluman. Kecuali yang beriman kepada Allah 2 kali dulumat, kemudian hidupnya penuh dengan cahaya. Tapi sebelum balik itu juga tetap dulumat gitu. Tetap dulumat. Di dunia inilah kita itu kuncinya sebenarnya untuk kehidupan itu. Ya, tadi saja nih pada waktu kita berjuang dalam bentuk sel itu kunci untuk dapat kehidupan di rahim. Begitu di rahim kita berjuang untuk hidup, melahir di dunia, atau itu untuk menempuh kehidupan menentukan kehidupan di akhir, di alam barzah. Di alam barzah nanti menentukan kehidupan di alam akhirat. Tapi yang paling menentukan kehidupan di dunia ini. Jadi makanya dikatakan hidup di dunia ini harus berprestasi. Ya. Kalau tidak berprestasi, entah berprestasi ibadah, pokoknya kita harus diakui oleh Allah dan diakui Nabi Muhammad kalau ingin selamat. Kalau tidak diakui ya sudahlah, ya, habis kita nanti. Ya, itu kita harus berprestasi untuk mengukir kehidupan kita di alam barzah. Di alam barzah itu yang
Yang dihisap itu baru imannya saja. Tidak ada hisap amal di dalam alam barzah. Ya, hisap iman. Makanya dikatakan marobbuka kan gitu. Ma, apa ma imamuka ma nabiyuka ma qiblatuka kemudian ya dan sebagainya itu aja. Jadi keimanannya. Yang ditanyakan keimanannya, belum ada pertanyaan amal. Belum ada. Makanya kalau kita sudah beres keimanannya ini, maka begitu beres keimanan kita, ya sudah alam barzahnya terang gitu, sudah jembar. Walaupun tergantung kualitas iman kita nanti terang enggak itu. Begitu nanti di alam akhirat itu baru dihisap iman dan amal solehnya. Tapi terutama amal solehnya kalau sudah di sana ditimbang. Ya. Tapi begitu kita di alam akhirat juga kita sudah dibangkitkan sesuai dengan tandanya masing-masing kan? Sudah dibagi 3 kelompok. Ono sing wong rupane ireng bles, ya wis iku kelompok kiri. Wis nek wong-wong kafir iku sudah tidak perlu dihisap. Ireng bles itu gak usah dihisap, gak ada cahayanya sama sekali itu. Langsung digiring aja ke neraka. Begitu juga nanti yang cahayanya terang. Dari bekas wudhu kita, dan bekas sujud kita, dan sebagainya, cahayanya terang benderang itu ada di sebelah kanan. Itu pun sudah tidak perlu dihisap. Ya dihisap ringan-ringan saja. Nah, sing repot iku nek sing kelap-kelip iku. Ya. Cahayane iku kelap-kelip. Gak padang. Nah, iku sing nanti akan mengalami banyak hisab. Nah, semoga kita itu gak kelap-kelip. Engko nek kelap-kelip, iku bingung iku. Iku mau ke kiri ndak mungkin, mau ke kanan juga ndak mungkin gitu loh. Kelap-kelip. Tengah-tengah. Ya. Nah, iku sing hisabe engko rada. Nah, oleh karena itu ya kita semoga gak kelap-kelip ya. Makanya hidup itu harus berprestasi gitu supaya enggak kelap-kelip. Harus menentu sudah. Nek cari ini guru kita itu harus menentu. Mau di kanan, gitu. Saya mau di kanan. Gitu. Ashabul yamin, ma ashabul yamin. Ulaikal muqarrabun, kalau bisa ke muqarrabun supaya kita terang gitu loh cahayanya. Jadi hisapnya itu kalau nanti itu cepat sekitar 2,5 jam katanya Gus Ba, udah selesai. Tapi jam akhirat ya. Karena langsung digiring ya, langsung digiring. Ya. Dan lagi hisapnya kan nggak kan langsung menerima kitab langsung menerima kitab apa dari tangan kanan atau dari tangan kiri. Kalau kita menerima kitabnya dari tangan kanan kan berarti kita selamat. Mereka yang menerima kitab dari tangan kiri kan berarti celaka gitu ya. Nah, sing repot itu nek ragu-ragu tangan kanan tangan Karena nombok gitu. Itu. Nah, orang-orang yang menerima kitabnya dari tangan kanan itu ditunjuk-tunjukkan di pamer. Itu loh kitabku, iki loh kitabku. Itu pamer-pamer. Iki biar dia merasa puas,
Mereka yang nerima kitabnya dari tangan kiri disembunyikan kitabnya, nggak wani, nggak dipamerkan karena malu. Nah itu. Sehingga hisabnya itu sebentar gitu ya. Nggak, ya. Itulah, jadi kita ini harus menentu. Harus betul-betul kita menentu gitu ya. Cahayanya coba. Tubuh kita itu ada tubuh seluler ya, tubuh seluler artinya tubuh biologis, ada tubuh nggak seluler tapi tubuh energi, cahaya. Ya. Ada tubuh cahaya. Jadi kita itu setiap apapun frekuensi dalam tubuh kita itu supaya di atas 200, kalau masih 200 300 itu kelap-kelip iku engko. Nek frekuensi kita itu. Kalau frekuensi kita mungkin 700 apa beli sampai 1 juta gitu frekuensi kita ya per menitnya. Itu kita terang gitu loh. Sudah menjadi orang yang bersyukur. Maka kita langsung itu dan cahayanya terang. Dilihatnya udah betul-betul kanan itu ya. Itu. Betul kanan. Jadi tubuh ini ada tubuh energi. Nah, energi inilah yang membuat kita bercahaya. Ya, bercahaya. Oleh karena itu ya kita harus punya amalan-amalan atau wiritan-wiritan yang terus memberi cahaya kepada tubuh kita. Kalau kita mengkaji Quran dan sebagainya, itu cahayanya terang. Ya. Ya. Ya, kalau kita terus marah dan sebagainya, cahayanya yang gelap. Ya, oleh karena itu kita harus memperbaiki kepribadian kita sehingga kita itu menjadi orang yang ridho terhadap tugas yang diberikan Allah kepada kita dan menerima takdir Allah dengan senang hati. Gitu ya. Nah, inilah mungkin sebagai tambahan, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah